Baik, kita mulai kajian di sore hari ini, ikhwan dan akhwat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Naam ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan keluangan waktu untuk melanjutkan kajian kita di tafsir surat An-Nazi'at ini. Nah, kemudian salawat dan salat juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi kita, Nabi yang sudah yang mengajarkan al-Islam ini kepada umatnya, sehingga kita ya pada hari ini masih mendapatkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ikhwah dan akhwat yang semoga ikhwah semua dan akhwat semua dalam keadaan ya sehat, ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan lalu kita sudah masuk ke surat An-Nazi'at, namun kita terhenti di ayat ketiga kalau tidak salah ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan dan kita ulang terlebih dahulu ayatnya ya untuk mengingatkan kita di ayat-ayat yang ada di surat An-Nazi'at ini. Nah, baik, anak ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا قَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Nah, jadi di ayat 1 hingga 14 ini ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir Ibnu Katsir ya dengan pertama ya membahas tentang wan nazi'ati gharqa. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya, kemarin sudah di syarah ya, disyarah bahwa an-nazi'at itu adalah malaikat. An-nazi'at malaikat. Ada yang mengartikan an-nazi'at itu al-maut ya, al-maut. Ya maksudnya an-nazi'at itu malaikat ya. Kemudian horqonya ada yang mengartikan al-maut ya atau kematian. Kemudian an-nasyitat ya, an-nasyitat juga diartikan oleh banyak ahli tafsir itu adalah malaikat juga, tapi ada yang mengartikan an-nasyitat itu an-nujum atau bintang ya, bintang. Nah, kemudian yang ketiga as-sabihati ya, as-sabihat juga diartikan oleh Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud di antara salah satu sahabat mengartikan as-sabihat itu juga malaikat ya. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud as-sabihat itu artinya malaikat. Nah, jadi
Jadi dari awal-awal, dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ini banyak ahli tafsir yang mengartikan mereka adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian ada juga yang di as-sabihat yang mengartikan selain sabhanya selain maut atau kematian juga diartikan an-nujum atau bintang-bintang ya. As-sabihati sabha, kata Qatadah juga di lain kesempatan beliau mengatakan maksudnya adalah an-nujum atau bintang. Kemudian ada juga mengartikan sufun atau kapal-kapal ya, atau kapal-kapal. Nah, jadi maknanya berbeda-beda ya, berbeda-beda satu sama lain ya, tidak sama ya. Ada yang mengartikan maut atau kematian, ada yang mengartikan nujum atau bintang-bintang, ada yang mengartikan sufun atau kapal-kapal. Nah, ya, kemudian di ayat 4 ya, Imam Ibnu Katsir melanjutkan wa qauluhu ta'ala fas-sabiqati sabqa ya. Fas-sabiqati sabqa ya, kalau dari bahasa ya, segi bahasa, as-sabiqati sabqa itu yang berlari ya, yang berlari dalam perlombaan ya, saling berlari. Nah, itu kalau dari segi bahasa. Tapi di sini para ahli tafsir menjelaskan ya, termasuk diantaranya Mujahid, kemudian Hasan Al-Basri ya, maksud dari as-sabiqati sabqa itu juga kata mereka adalah malaikat ya, malaikat juga ya kata mereka. Kemudian Hasan berkata ya, maksudnya itu sabaqat ilal iman wa tasdiq ya, maksudnya as-sabiqat itu malaikat yang berlomba ya, atau bersegera ya dalam keimanan dan pembenaran. Nah, kemudian kata Mujahid, makna dari as-sabiqati sabqa itu al-maut, ada kematian. Kematian. Kemudian Qatadah mengartikan ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu an-nujum atau bintang-bintang. Ya, kemudian atau malah mengartikan as-sabiqati sabqa ya, memaknai as-sabiqati sabqa adalah kuda yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka mengartikan antara ya as-sabiqati sabqa itu antara al-maut, antara nujum, atau antara kuda yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian fal mudabbirati amra, di ayat kelima ya, fal mudabbirati amra. Nah, ini dimaknai oleh para ahli tafsir ya, juga diantaranya Mujahid dan Qatadah, mereka mengartikan adalah masih juga artinya malaikat ya. Jadi fal mudabbirati amra itu juga artinya masih malaikat ya. Kemudian Al-Hasan menambahkan ya, makna tudammirul amra minas sama'i ilal ardi yakni bi amri rabbiha azza wa jalla. Maksudnya ketika ada tudabbirul amra ya, dia atau kamu ya mengatur perkara dari langit ke bumi, maksudnya adalah perkara Robnya ya, Robnya azza wa jalla. Nah, dan tidak ada perselisihan dalam hal ini. Nah, kemudian Ibnu Jarir tidak bisa menentukan, Ibnu Jarir At-Tabari salah seorang mufassir ya, itu tidak bisa menentukan mana yang dimaksud dari tadi beberapa kalimat ya, diantaranya juga terakhir fal mudabbirati amra. Nah, hanya saja beliau ya hanya saja beliau Ibnu Jarir itu menyampaikan al mudabbirati amra itu artinya atau maksudnya malaikat. Nah, beliau walaupun nggak bisa menentukan mana yang lebih rajih, tapi beliau mengatakan al-mudabbirati amra itu malaikat. Nah, jadi masih ya berkutat
dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu banyak para ahli tafsir itu mengatakan itulah sebutan malaikat-malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada an-nazi'at, ada an-nasyitat, ada as-sabihat, ada as-sabiqat, dan kelima ada al-mudabbirat. Nah, kemudian firman Allah taala, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ya, Ibnu Abbas berkata keduanya adalah an-nafkhatani al-ula wa tsaniyah, ya. Jadi yauma tarjufur rajifah, pada hari ar-rajifah itu adalah tiupan pertama. Tatba'uhar radifah adalah tiupan kedua. Pada hari mereka akan ditarjuf, ya, ditakutkan dengan tiupan pertama, kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua. Jadi itu makna ar-rajifah dan ar-radifah. Dan ar-radifah, ya, ar-rajifah tiupan pertama, kemudian ar-radifah tiupan kedua. Ya, kata Ibnu Abbas, dua ayat ini adalah maksudnya dua tiupan, yang pertama dan yang kedua. Kemudian Mujahid dan Hasan dan Qatadah serta Dhahak dan selain darinya juga berkata demikian. Dan Mujahid mengatakan al-ula, ya, adapun yang pertama, amal ula, adapun tiupan yang pertama, dia itu adalah firman Allah taala, yauma tarjufur rajifah, ya. Kata Mujahid, maksud di ayat ini yang ditunjukkan kepada tiupan pertama adalah firman Allah, yauma tarjufur rajifah, pada hari, ya, akan menakutkan tiupan pertama itu. Tiupan pertama akan memberikan ketakutan kepada semuanya. Nah, dan ini seperti, ya, firman Allah, ya, yang disebutkan dalam ayat yang lain. Ya, di ayat lain disebutkan yauma tarjuful ardu wal jibalu, ya, pada hari bumi dan gunung itu akan menjadi takut, ya, atau tarjuf, ya, menjadi nggak tenang, bergetar, ya. Nah, ya, kemudian asaniyah, adapun yang tiupan kedua, maksudnya wahya ar-radifah, ya. Kata ar-radifah itu adalah tiupan kedua. Dan ini juga seperti firman Allah, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Wa humilatil ardu, kata Allah di ayat lain, ya Allah, bumi kemudian dipikulkan, dipikulkan. Bumi dan gunung kemudian dibawa atau dipikulkan, fadukkata dakkata wahidah, kemudian dia akan kemudian keduanya akan dipecahkan dengan satu kali pecahan, dihancurkan dengan satu kali hancuran. Nah, ya, kemudian selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, dirahmati Allah, nah, kemudian di sini dilanjutkan dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata beliau dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab, ya, dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab, jadi cucunya Ubay bin Ka'ab, ya. Kalau Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat, Tufail itu anaknya Ubay bin Ka'ab. Nah, dari bapaknya, nah, bapaknya Ubay bin Ka'ab. Kemudian ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Nah, Nabi pernah bersabda bahwa akan datang tiupan pertama, kemudian diikuti oleh tiupan yang kedua. Ja'al mautu bima fihi, kemudian orang-orang yang meninggal itu akan datang dengan tiupan itu, ya. Orang-orang yang meninggal akan, ya, maksudnya dikembalikan, dibangkitkan dengan tiupan ar-radifah atau yang kedua itu. Nah, kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah, ara'aita in ja'altu sholati kullaha alaik, ya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku jadikan seluruh sholatai
seluruh salatku kullaha semuanya alaika ya untuk ya atasmu ya. Nah, kemudian Rasul menjawab, idzan yakfikallah ma ahammaka min dunyaka wa akhirataka. Kata Nabi, kalau begitu cukuplah bagimu Allah, ya, cukuplah bagimu Allah. Tidak akan ya, kamu tidak akan mementingkan dunia dan tidak akan mementingkan akhiratnya. Nah, maksudnya kalau sudah dicukupkan Allah untuknya, maka dia tidak akan mementingkan dunianya atau tidak penting dunianya buat dia. Nah, kemudian ya di riwayat lain ya, di sini masih ada riwayat juga ya dari Ibnu Jarir ya. Kemudian dari Ibnu Abi Hatim bahwa Rasulullah SAW itu dahulu idza dzahaba sulusal lail qama, kata beliau, Nabi itu apabila sudah hilang sepertiga malam, beliau akan bangun ya. Jadi kalau sudah habis sepertiga malam, beliau akan bangun, kemudian beliau berkata atau bersabda, ya ayuhan nas uzkurullaha, wahai manusia, ingatlah kepada Allah atau mengingatlah Allah, ingatlah kepada Allah, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Yani nanti akan datang tiupan pertama yang akan diikuti dengan tiupan kedua. Ja'al mautu bima fihi, dan ya orang-orang yang meninggal akan datang juga dengan tiupan tersebut. Nah, kemudian waqalu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qulubu yawma idzi wajifah, hati-hati mereka pada hari itu wajifah, sangat takut ya, sangat takut, wajifah, sangat takut. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata maksudnya khaifah. Wajifah tadi artinya khaifah ya. Nah, takut. Kemudian ya, Mujahid dan Qatadah juga mengatakan demikian. Ya, kemudian absaruha khasyi'ah, pandangannya khasyi'ah. Maksudnya adalah absaru ashabiha ya, adalah pandangan bagi orang yang melihatnya. Khasyi'ah itu akan tertunduk ya, akan tertunduk. Nah, wa innama udifa ilaiha lil mulabasah, dan absaruha ya, kata absaruha disandarkan kepada dhamir ha tadi itu ya karena ada al mulabasah atau saling dicampurkan ya, saling dicampurkan ya. Maksudnya adalah dalilah haqirah mimma ayanat minal ahwal ya. Dalam keadaan khasyi'ah di sini ya dimaksud adalah dalilah, hina, haqirah yang tidak berarti ya, haqirah, dalilah hina, haqirah tidak berarti, yang sudah ditentukan dari ahwal, dari dari kondisi yang sangat ya mencekam dan menakutkan. Nah, kemudian firman Allah di ayat selanjutnya, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah ya. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kita akan dikembalikan fil hafirah? Fil hafirah maksudnya yakni musyriki Quraisy wa man qala biqaulihim fi inkaril ma'ad. Ya, ini maksudnya adalah ucapan orang-orang musyrik Quraisy ya. Orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang mereka mengucapkan tentang pengingkaran terhadap hari berbangkit. Nah, terhadap hari kiamat atau hari berbangkit. Yasta'biduna wuqu'al ba'si ba'dal masiri ilal hafirah wa hiyal kubur ya. Mereka itu mencoba menjauhkan ya terjadinya hari kebangkitan setelah dikembalikan kepada Allah.
nanti dari kuburnya, nanti dari kubur. Jadi mereka orang-orang kafir itu berusaha menjauhkan dari apa namanya, dari pemahaman itu, ya, bahwa gak mungkin dikembalikan setelah meninggal, karena orang meninggal akan jadi debu, akan jadi tanah, dan mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Nah, mereka itu berpandangan mustahil, hal itu mustahil. Nah, kemudian Mujahid berkata setelah tamazzuki azzadim, ya, dan setelah jasad-jasad mereka itu hancur atau terpecah belah, hancur, watafattuti idhamihim, dan bercerai-berainya tulang-tulang mereka. Idham itu tulang, ya, idham itu tulang, jamaknya dari kata azmun. Azmun itu satu tulang, kalau idham tulang-tulang. Dan bercerai-berainya tulang-tulang mereka, wanukhuriha, dan dan tubuh mereka atau jasad mereka, atau nukhur, ya, nukhur itu tulang-tulang, ya, yang berserakan juga. Karena ini mereka berkata, ya, karena inilah, ya, ketika mereka sudah memvonis bahwa sudah bercerai-berai jasad-jasad mereka, kemudian sudah lepas tulang-tulang mereka dan tulang tenggorokan atau tulang leher mereka, ya, makanya mereka berani mengatakan aidza kunna idzaman nakhira, apakah sesungguhnya kami, ya, yang sudah menjadi tulang-tulang nakhirah itu akan bisa nakhirah itu akan dibangkitkan lagi, ya, nakhirah, ya. Aidza kunna idzaman, apakah ketika kami menjadi tulang belulang, nakhirah yang baliyah, nakhirah, ada yang mengatakan nakhirah itu baliyah atau yang lembab, ya, yang lembab basah. Nah, adapun Ibnu Abbas juga mengartikan ayat ini adalah wa wal azmu idza baliya wa dakhalat ar-rih fihi, ya. Nakhirah itu, ya, adalah tulang yang terkena basah atau yang basah, kemudian masuk ke dalamnya rih, udara, ya, udara. Nah, masuk ke dalamnya udara. Nah, itulah namanya idzaman nakhirah, ya, tulang yang lembab kembali atau basah kembali. Nah, kemudian qalu tilka idzan qarratun khasirah, mereka berkata juga tilka idzan, ya, hal itu adalah kalau begitu qarratun khasirah, ya, adalah pengulangan yang khasirah, merugikan. Ya, mereka ketika ada penjelasan tentang itu, kalau benar-benar ada seperti itu berarti itu adalah pengulangan yang merugikan. Merugikan kenapa? Ya, kata mereka merugikan, ya, khasirah, merugikan. Ya, kemudian dan dari Ibnu Abbas, ya, dan dari Ibnu Abbas, kemudian dari ulama-ulama yang lain juga termasuk, ya, Ikrimah, kemudian Sa'id bin Jubair dan yang lainnya, serta Qatadah, al-hafirah itu artinya al-hayatu ba'dal maut. Makna al-hafirah idzaman nakhirah, atau di sini tadi disebutkan hafirah itu, ya, di ayat yang bunyinya, yang bunyinya itu fil hafirah, ya, fil hafirah, inna lamarduduna fil hafirah. Al hafirah, kata mereka tadi, kata para ulama tadi, hafirah adalah al hayatu ba'dal maut, kehidupan setelah maut, kehidupan setelah meninggal, kehidupan setelah kematian. Jadi adalah kebangkitan, ya, al-hafirah, dibangkitkan. Jadi kehidupan setelah kematian maksudnya adalah dibangkitkan. Kemudian Ibnu Zaid berkata al-hafirah itu an-nar, ya. Ibnu Zaid justru mengartikan al-hafirah itu an-nar atau api. Al-hafirah itu artinya api. Nah, dan alangkah banyaknya nama-nama nar atau neraka itu, ya.
Kenapa? Karena di Al-Quran juga disebutkan neraka itu namanya sangat banyak. Ya, ada An-Nar, ada Al-Jahim, ada Sakor, ada Jahannam, ada Hawiyah, ada Al-Hafirah, ada juga Lazo. Nah, juga ada Al-Khutamah, Al-Hutamah. Nah, ini adalah nama-nama api ya. Banyak sekali dalam Al-Quran. Maksudnya ya neraka. Nah, adapun ucapan mereka tilka idzan qarratun khasirah, kalau begitu ya itu adalah pengulangan yang merugikan ya. Ini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Muhammad bin Ka'ab ya. Orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy bilang jika Allah menghidupkan kami, ya orang-orang Quraisy berkata, jika Allah menghidupkan kami setelah kami meninggal, lanah saranna, ya setelah kami meninggal kata mereka pasti kita akan merugi. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa innama hiya zajaratu wahidah fa idahum bisahirah. Maksudnya, fa innama huwa amrun minallahi la masnawiyah fihi wala ta'kid. Naam. Fa idzan nasu qiyamun yanzurun, ya. Jadi ayat yang bunyinya fa innama hiya zajratu wahidah, dan sesungguhnya hal itu akan menjadi zajrah yang sekali zajrah atau yang akan terjadi sekali kejadian. Fa idahum bisahirah, maka kemudian tiba-tiba mereka as-sahirah. Tidak bisa ya, akan dengan sendirinya mereka akan hidup lagi di hari kebangkitan nanti. Nah, maksudnya kata Ibnu Katsir, fa inna ma huwa amrun minallah, ya sesungguhnya hal yang seperti itu adalah perkaranya dari Allah Subhanahu wa taala yang dari bos, kadang terlalu lagi libur di kantor. Itu bahasa Satria itu ngumpul-ngumpul Jaiko mania. Nah, ya. Jadi maksudnya adalah hal itu perkara dari Allah Subhanahu wa taala yang la masnawiyah, yang tidak mungkin ditolak, yang tidak mungkin tidak terlaksana, wala ta'kid, dan tidak dibangkitkan atau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tidak terjadi itu nggak mungkin ya, tidak mungkin. Nah, fa idzan nasu qiyamun yanzurun, dan tiba-tiba manusia itu menjadi bangkit, yang turun mereka itu melihat ya, atau memperhatikan ya. Wa huwa an ya'murallahu ta'ala Israfil fayunfahu fis suri nafkhatul ba'ts, ya, yaitu Allah memerintahkan kepada Israfil, malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan as-sur atau sangkakala. Nah, kemudian ditiuplah tiupan untuk membangkitkan seluruh yang ada atau seluruh yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa idzal awwaluna wal akhiruna qiyamun baina yaday Rabb azza wa jalla. Ya, tiba-tiba dari orang yang paling pertama sampai orang terakhir itu sudah bangkit di antara atau di hadapan Allah azza wa jalla, dan ini adalah hari berbangkit ya, yang diingkari oleh orang-orang kafir, termasuk orang kafir Quraisy yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya kemudian ya mereka dibangkitkan di hadapan Allah, yang turun mereka akan saling melihat ya. Dan ini seperti firman Allah di ayat lain. Di ayat lain juga ada yang menjelaskan akan hal ini. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labithtum illa qalila. Kata Allah di ayat lain, ya di ayat surat Al-Isra tadi, kata Allah, yauma yad'ukum, pada hari
ia akan memanggil kalian, fatastajibun, dan kalian pasti akan menjawabnya, bihamdihi, dengan memujinya. Jadi di hari kebangkitan itu nggak akan ada yang bisa menolak, saya nggak mau bangkit, saya nggak mau hidup lagi, nggak ada. Mereka mau nggak mau pasti akan dipanggil oleh Allah, dan mereka pun akan menjawab panggilan itu dengan memujinya. Dan watadhunnuna, dan kalian kira, illa bistum illa qalila, ya, illa bistum, tinggal mereka atau masa tinggal mereka saat itu kecuali sedikit, ya. Jadi kalian akan mengira saat itu bahwa kalian baru sebentar, ya, dalam alam barzah, dalam kubur, baru sebentar sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, juga di ayat lain ada juga yang menjelaskan akan hal itu. Dan perkara kami, dan tidaklah perkara kami kecuali wahidah, kecuali satu, kalamhim bil basar, seperti kalamhim bil basar itu cepat, ya, seperti ke penglihatan manusia. Nah, kemudian juga firman Allah di ayat lain, ikhwan dan akhwat, ya, yang maknanya serupa dengan fa innama hiya zajratu wahidah, adalah wama amru saati illa kalamhil basari au huwa aqrab, ya. Jadi perkara hari kiamat itu kalamhil basar, ya, seperti lamh, ya, lamh basar, atau kilatan dari pandangan, au huwa aqrab, atau yang lebih dekat darinya. Nah, kemudian Mujahid berkata, fa innama hiya zajratu wahidah, kata Mujahid tentang zajratu wahidah artinya sayhatu wahidah, ya. Fa innama, dan sesungguhnya atau dan hanya saja, hiya, ya, hal itu, zajratu wahidah, sayhatu wahidah, atau tiupan yang satu tiupan maksudnya. Nah, kemudian Ibrahim At-Taimi juga mengartikan hal itu, asyaddu ma yakunu Rabb azza wa jalla ghadiban ala khalqihi yauma yab'atsuhum. Nah, Ibrahim At-Taimi menafsirkan, ya, berkaitan tentang ayat ini bahwa, ya, kondisi Allah atau Allah murka pada kondisi yang sangat murka pada hari itu adalah hari ketika Allah membangkitkan makhluknya, di hari kiamat. Jadi murkanya Allah yang paling besar adalah saat Allah membangkitkan makhluknya dari alam barzah di hari kiamat nanti. Kemudian Hasan Al-Basri berkata, zajratun minal ghadab, ya. Kata zajratu wahidah, kata Hasan Al-Basri itu adalah zajratun, atau atau teriakan, atau tiupan, ya, tiupan murka, ya, murka, ya, atau trompet murka, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari murka Allah. Kemudian, ya, juga Abu Malik dan Rabi bin Anas mengartikan zajratu wahidah juga adalah an-nafkhatul akhirah. Nah, an-nafkhatul akhirah. Jadi ada yang zajratu wahidah itu meniup yang pertama, ya. Ada juga az-zajratu wahidah itu artinya tiupan yang terakhir, ya. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa'idahum bisahirah, ya. Fa'idahum bisahirah, tiba-tiba mereka as-sahirah, ya. As-sahirah itu diartikan berada di di atas bumi. As-sahirah, ya, di atas bumi. Mereka sudah standby, kalau bahasa kita tuh, standby di atas bumi, udah tumbuh semuanya, ya. Fa'idahum bisahirah, tiba-tiba mereka ada di atas bumi. Nah, ya, Ibnu Abbas berkata as-sahira al-ardu kulluha. Menurut Ibnu Abbas, kata as-sahira itu adalah bumi seluruhnya. As-sahira menurut Ibnu Abbas adalah bumi seluruhnya. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan yang lainnya mengartikan as-sahira,
ya itu sama seperti Ibnu Abbas ya, seperti Ibnu Abbas. Nah, kemudian Ikrimah dan Hasan dan Haq ya, Ikrimah, Hasan dan Dahak dan Ibnu Zaid itu mengartikan az-zahira itu wajhul ard. Wajhul ard artinya itu di atas muka bumi ya, di atas bumi, di atas muka bumi. Nah, itu wajhul ard. Nah, kalau Ibnu Abbas kan az-zahira itu bumi seluruhnya ya, bumi seluruhnya. Nah, kalau terus ya sebentar. Ya. Ya, kemudian Ibnu Abbas tadi mengartikan as-sahira itu al-ardu kulluha, ya bumi seluruhnya. Sedangkan Ikrimah dan Hasan dan Dhahak mengartikan as-sahira itu wajhul ardi atau permukaan bumi ya, wajhul ardi di atas permukaan bumi. Nah, kemudian Mujahid ya, Mujahid berkata kanu bi asfaliha fa ukhriju ila a'laha ya. Kata ya Imam Mujahid mengartikan as-sahira itu mereka dahulu berada di bawah bumi ya, kemudian dikeluarkan menjadi di atasnya ya, di atas bumi. Nah, kemudian ya beliau mengatakan as-sahira al-makan al-mustawi. Nah, as-sahira al-makan al-mustawi. Nah, jadi al-makan al-mustawi itu artinya tempat yang datar, yang sama ya, tempat yang sama itu kata Mujahid mengartikan as-sahirah al-makan al-mustawi atau tempat yang sama. Kemudian Ats-Tsauri berkata as-sahirah ardus Syam. As-sahirah itu ardus Syam atau negeri Syam, kata Ats-Tsauri. As-sahirah itu adalah negeri Syam. Kemudian Utsman ya, kemudian Utsman dan Abi Al-Atikah berkata as-sahira itu ardu Baitul Maqdis ya. Ardu Baitul Maqdis, na'am. Atau bumi Baitul Maqdis, bumi Baitul Maqdis ya, menurut beliau adalah makna dari as-sahira. Nah, kemudian ada juga yang mengartikan Wahab bin Munabbih as-sahira menurut beliau jabal ila janibi Baitul Maqdis atau bukit ya, gunung yang berada di samping Baitul Maqdis. Nah, kemudian Qatadah juga mengartikan kembali ya, as-sahira itu jahannam. Nah, as-sahira jahannam. Jadi makna sahira ternyata menurut para ahli tafsir itu mereka mengatakan as-sahira banyak sekali maknanya. Wa hadhi aqwal kulluha gharibah ya. Akan tapi kata Ibnu Katsir ya, perkataan-perkataan ini, makna-makna ini adalah makna yang asing. Nah, adapun yang sahih bahwa as-sahira itu al-ardu wajhuha al-a'la ya. Kata beliau as-sahira itu adalah bumi dan permukaannya yang di atas. Berarti yang mendekati ini berarti adalah ya perkataannya atau makna dari Ibnu Abbas as-sahira al-ardu kulluha, atau yang kedua yaitu dari Ikrimah, Hasan dan Dahak yang mengatakan as-sahira itu wajhul ardi atau ya permukaan bumi atau permukaan bumi. Nah, ya, kemudian qala Ibnu Abi Hatim berkata ya, beliau membawakan riwayat sanadnya sampai kepada Sa'id As-Sa'idi atau Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Nah, beliau mengatakan faidahum bisahirah, kata beliau ardun baydha'u
ufra'u khaliyatun kal khubzah an-naqi, ya. Jadi Sahal bin Said As-Sa'idi mengartikan faidahum bisahirah itu adalah bumi yang putih, yang afro, yang masih kosong, khaliyah, kal khubzah seperti roti, an-naqi yang bersih, ya. Roti yang belum dicampur apa-apa, yang bersih, ya, masih bersih, naam, an-naqi. Kemudian Rabi bin Anas berkata, faidahum bisahirah, ya. Yaqulullah azza wa jalla yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahar. Kata Rabi bin Anas mengartikan faidahum bisahirah itu diartikan dengan ayat lain, ya, yaitu yang bunyinya pada hari bumi itu digantikan dengan bumi yang lainnya dan langit, ya, dan langit juga. Kemudian Allah akan nampakkan wa barazulillah, dan mereka akan ditampakkan lillahi untuk Allah Al-Wahidil Qahar, yang maha satu, yang maha esa, ya, yang maha esa dan maha qahar, maha memaksa. Nah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Nah, beliau mengartikan atau menerjemahkan faidahum bisahirah juga dengan firman Allah yang lain, yaitu mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Fakul yang sifuha rabbi nasfa, ya, maka katakanlah yang sifuha rabbi nasfa, ya. Allah atau Rabbku nanti akan mengangkatnya, ya, mengangkatnya dengan sangat mudah ketika terjadi hari kiamat, ya. Dan ini ada di surat Toha, ya, sampai akhir ayat 107. Nah, kemudian juga di ayat lain, ya, Allah berfirman, yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Pada hari kami akan jalankan, nusayyirul jibal, kami akan jalankan gunung-gunung itu, wa taral arda, dan kalian akan melihat bumi barizatan, tampak, ya. Lihat bumi itu barizatan, ya, nampak muncul, ya, ke permukaan. Nah, kemudian juga di ayat lain, wa barazatil ardul lati 'alaihal jibal wa hiya la tu'addu min hadhil ard, ya. Kemudian maksudnya barizah itu barazatil ard, ya, bumi yang akan dinampakkan, yang di atasnya ada gunung-gunung, dan ini tidak dihitung dari bumi yang ada sekarang atau bumi yang sekarang. Nah, wahia ardun lam ya'mal 'alaiha khati'atun walam yuhraqu 'alaiha damun. Nah, maksudnya adalah bumi yang belum terjadi di atasnya kesalahan, ya. Belum terjadi di atasnya kesalahan, dan belum, ya, satu kali pun ada darah yang mengalir atau tetesan darah di atasnya. Itu yang dimaksud bumi yang lain. Nah, ya, kemudian kita lanjutkan ke ayat 15 hingga ayat 26. Ya, coba dibantu bacakan ke Al-Ah. Giarto, Sugiarto Maujud, silakan dibacakan ayatnya. Hal ataka haditsu Musa. Bisa atau tidak? Nah, bisa. Mas Giarto, bisa baca atau tidak, lagi kerja? Ya, lanjut, Ted. Belum bisa? Lanjut. Ya, Lanjut. ya, nah. Kita ganti ke Zaki. Zaki, Fadol, coba baca. Zaki, Fadol. Selamat sebentar, Tat, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suaranya dikecilin tuh, suara apa, HP atau suara apa, Pak Zaki?
Ya, silakan kalau sudah dikecilin Pak Zaki coba baca lagi. Iya, tadi ada telepon masuk. Maaf, Ustaz. 15 kan, Ustaz ya? Sahih, sahih, silakan. Betul. Hal ataka hadisul Musa Itsnadahu rabbahu Itsnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa Idhab ila fir'auna innahu tagha Fakul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa wa arahul ayatul kubra. Ayatul kubro. Sampai berapa tadi, Bang? Sampai 26. 6. Fakazzaba wa absah. Zaba. Sum Ya, fakad zaba wa aso, nggak ada tanwinnya. 6 tadi. Summa adbar yas'a. Fahas Fahasaro fanada. Faqala ana rabbukum Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhazahu Allahu nakalal uhirati wal ula. Talal akhirati. Inna fi dzalika la'iratil liman yakhsha. Inna fi dzalika la ibrah, la ibratal. Lamdat. Naam, inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Naam. Ya, baik, ana ulangi ya. Ana ulangi ayat ke-15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Naam. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dari ayat 15 hingga 26. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ke-15 tadi bahwa Allah taala menyampaikan atau menghabarkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an abdihi wa rasuli, tentang hamba dan rasulnya yang bernama Musa alaihi salam, yang namanya Musa alaihi salam. Nah, bahwa annahu ibta'atsahu ila fir'aun, ya, bahwasanya Allah mengutus Musa kepada Fir'aun, wa ayyadahu Allahu bil mu'jizat, ya, kemudian Allah kuatkan Nabi Musa dengan mukjizat. Nah, wa ma hadza istamara ala kufrihi wa tughyanihi, walaupun sudah diberikan ya ayat, kemudian diberikan mukjizat, tetapi Fir'aun ini tetap terus-menerus berada di dalam kekufuran dan melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta akhadallahu akhda azizim muqtadir, sampai Allah ya berikan hukuman kepadanya dengan hukuman yang ya sangat besar, yang sangat kuat ya.
yang sangat kuat. Nah, ya, dengan hukuman yang kuat, dan yang demikian itu akibatu man khalafaka wa kadzdzaba bima ji'ta bihi, dan begitu juga ya akibat bagi orang yang menyelisihimu wahai Muhammad dan mendustakan apa yang dibawa olehmu wahai Muhammad. Walihada qala fi akhiril qissah, ya karena ini berada di karena inilah makanya ada di akhir kisahnya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, ya sesungguhnya ada pada hal itu pelajaran bagi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya makanya kemudian Allah berfirman, hal ataka haditsu Musa, ya, apakah telah datang kepadamu tentang kisahnya Nabi Musa. Maksudnya, hal sami'ta bi khabarihi idnadahu rabbuhu ay kallamahu nida'in bil wadil muqaddas, ya. Apakah kamu mendengar tentang kisahnya Musa alaihissalam, ya, ketika Allah memanggilnya, ya ketika Allah memanggil Musa itu maksudnya adalah berbicara dengannya di muqaddas, ya atau di wad, lembah yang disucikan, ya lembah yang disucikan. Nah, al-mutahhir al-mutahhar Tuwa wahum ismul wadi ala sahih. Maksudnya Tuwa di sini adalah adalah lembah yang disucikan, dan ini adalah nama tempat, nama lembah yang lebih benar ini adalah nama lembah, nama tempat, ya bukan gunung, ya. Ada yang suka kadang-kadang mengatakan di Tuwa atau ya ini adalah nama gunung, tapi yang benar adalah ini nama lembah, tempat yang disucikan, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam surat Thaha. Nah, kemudian Allah berfirman kepadanya, idhab ila fir'auna innahu tagha, ya. Di surat Thaha dijelaskan bahwa pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan di ayat ini juga Allah berfirman demikian, idhab ila fir'auna innahu tagha, ya. Pergilah kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Maksudnya tajabbara wa tamarrada wa ata. Maksudnya dia sudah sombong, sudah mengingkari, ya sudah tidak mau lagi diberikan peringatan. Nah, kemudian faqul hal laka ila antazaka, faqul hal laka ila antasaha, ya maka katakanlah, apakah laka, ya apakah ada bagimu ila antazaka untuk mensucikan. Nah, maksudnya kullahu halaka antujiba ila tariqatin wa maslakin tazakka bihi wa tasallama wa tuti'u wa ahdi wa tuti'nam. Maksudnya katakanlah kepadanya, apakah ada bagimu ya kesempatan untuk menjawab kepada jalan dan ya kepada ajaran yang bisa mensucikan dan bisa menyelamatkan serta bisa menjadikannya taat. Nah, wa ahdiyaka ila rabbika maksudnya adalah adulluka ila ibadati rabbik, ya. Ahdiyaka ila rabbika itu kalau diartikan dan aku, ya atau ia memberikan petunjuk kepadamu kepada Rabbmu. Ya, maksudnya saya tunjukkan kepadamu untuk menyembah Rabbmu. Fatahsha ya fayasiru qalbuka khadi'an lahu muti'an khashi'an ba'da ma kana qasiyan khabithan ba'idan minal khair. Nah, ya maksud fatahsha ini adalah ya
maka setelah itu kamu menjadi atau hatimu menjadi tunduk, menjadi taat, menjadi takut dari sebelumnya itu keras, dari sebelumnya kotor, dari sebelumnya jauh ya dari kebaikan. Fa'arahul ayat al-kubra, maka Allah tunjukkan kepadanya ayat al-kubra, tanda-tanda yang besar ya, atau ayat-ayat ya, mukjizat-mukjizat yang besar. Nah, maksudnya fa'adhara lahu Musa ma'ahadi da'watil haqqi hujjatan qawiyatan wa dalilan wadihan ala sidqi ma ja'a bihi min indillah. Nah, di sini maksudnya Allah tampakkan untuk Musa dari dakwahnya kebenaran ya, dan hujjah atau dalil yang kuat ya, dan dalil yang jelas terhadap kejujuran, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa, dan semuanya itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakadzdzaba wa asa, walaupun demikian tapi dia tetap mendustakan dan maksiat kepadanya. Ya, fakadzdzaba bil haqqi wa khalafa ma amarahu bihi min at-ta'ah. Ya, maksudnya adalah dia mendustakan kebenaran dan menyelisihi apa yang diperintahkan dari ketaatan. Ya, maka hasilnya adalah dia tetap kufur dengan hatinya dan tidak bisa bergerak kepada Musa dengan batinnya dan dengan zahirnya ya. Jadi Fir'aun ini akan tetap kufur walaupun diberikan apa tanda benar ya, tanda-tanda yang besar, mukjizat yang besar, tetapi hatinya tetap kufur, tidak bergerak ya, batin dan zahirnya ya. Kemudian ilmunya terhadap apa yang datang dari kebenaran itu. Nah, ya, sehingga ya dia tidak masuk ke dalam orang yang beriman. Karena mengetahui ilmu dalam hati dan keimanan itu adalah amalan ya. Adalah amaluhu, adalah ya amalannya. Ya, karena mengetahui atau ma'rifah ya, pengetahuan tentang ya ilmu di dalam hati dan keimanan itu adalah sebuah amalan yang dengannya bisa ya selamat untuk kebenaran ya, bisa selamat dan menerima kebenaran serta tunduk kepada kebenaran itu. Nah, tapi Fir'aun nggak dapat itu, Fir'aun nggak menerima itu. Nah, kemudian di sini qaulu ta'ala summa adbara yas'a summa adbara yas'a ay fi muqabalatil haqqi bil batil wa huwa jam'uhu as-sahara li yuqabilu ma ja'a bi Musa alaihi salam minal mu'jizatil bahirat fa hasyara fanada ay fi qaumihi. Nah, ya, kemudian summa adbara yas'a maksudnya Fir'aun dan tentaranya itu justru dia membalikkan badan ya. Wa yas'a ya, kemudian dia berusaha untuk apa? Untuk menandingi kebenaran itu dengan kebatilan. Muqabalatil haq bil batil, menandingi kebenaran dengan kebatilan. Dengan apa? Dengan ya mengumpulkan para tukang sihir agar bisa menandingi apa yang datang dengan Nabi Musa alaihissalam dari mukjizat yang sangat jelas, sangat nyata. Fahasyara fanada ya, maka kemudian mereka mengumpulkan apa? Kaumnya. Fanada dan memanggil kaumnya. Kemudian makin sombong ya, Fir'aun ini makin sombong ketika berada dalam tahap itu, lalu berkata, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang tinggi. Nah, kemudian Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, ini adalah kalimat yang dikatakan Fir'aun setelah ucapannya ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah, jadi Fir'aun sebelumnya dia mengucapkan ya, ketika didakwahkan oleh
Musa alaihissalam, dia katakan, saya tidak tahu ada ilah, ada sembahan selain aku. Nah, setelah ucapan ini, keluarlah ucapan yang puncaknya, faqala ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang tinggi. Nah, kemudian ya bi'arba'ina sanah, ya ini adalah ucapan yang muncul setelah 40 tahun, ya lamanya 40 tahun. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, kemudian Allah berikan hukuman kepadanya, yaitu dengan nakalal akhirah, ya dengan azab akhirat, wal ula, dan azab yang pertama yaitu di dunia. Nah, jadi al-akhirah dan dunia itu di sini pakainya nakal al-akhirah, itu azab yang akan datang di akhirat, wal ula, dan ula yang pertama maksudnya yang di dunia, ya. Maksudnya intaqamallahu minhu intiqaman ja'alahu bi ibratan wa nakalan li amsalihi minal muttamarridin fid dunya wa yaumal qiyamah. Allah membalas ia dengan balasan yang bisa dijadikan pelajaran dan bisa dijadikan ibrah bagi yang semisalnya, ya, orang-orang yang membangkang di dunia dan juga di akhirat nanti akan seperti apa akibatnya, akan diketahui semuanya oleh manusia. Wa bi'sar rifdul marfud, dan inilah seburuk-buruk ar-rifdul marfud, ya seburuk-buruk orang-orang yang akan dikembalikan di akhirat atau tempat kembalinya. Nah, dan ini seperti firman Allah juga, waja'alnahum a'immata yad'una ilan nar, ya ilan nari wa yaumal qiyamati la yunsurun, ya. Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin yang menyeru kepada api neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong, ya. Dan ini adalah sahih, ya, dan ini adalah maknanya sahih, bahwa maksud dari firman Allah nakalal akhirati wal ula, maksudnya ad-dunya wal akhirah, ya. Ini benar maknanya, bahwa makna nakalal akhirah wal ula, ya, nakalal akhirah itu artinya al-akhirah, wal ula, dan dunia, ya, dunia dan akhirat maksudnya. Dan ada juga yang mengartikan nakal al-akhirah dengan keduanya adalah al-ula was-saniyah, ya. Maksudnya nakal al-akhirat wal ula, maksudnya al-ula, ya al-ula, terus al-akhirah diartikan dengan as-saniyah. Dan ada juga yang dikatakan juga kufruhu wa isyanu, ya, al-akhirah kufruhu wa isyanu al-ula. Dan yang benar alladzi la syakka fihi, ya, dan benar yang tidak ada keraguan padanya, bahwa makna yang pertama adalah makna inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, bahwa yang pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut, dan maksudnya adalah orang yang bisa mengambil mau'idhah, ya, mengambil nasihat, mengambil pelajaran, wayan zajir, dan dia akan terjauhkan dari sifat-sifat Fir'aun tadi. Naam. Ya, naam, Allah alam. Ya, kemudian juga di ayat berikutnya, ya, insyaallah ikhwah dan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan di ayat 27 hingga 33. Naam, ya, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Dan ini insyaallah, ya, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ya, jika ada pertanyaan, ya, seputar makna yang belum jelas, bisa ditanyakan, ya. Tanyakan kalau, ya, sedang dalam pelajaran seperti ini, silakan bisa nulis di chat. Nah,
Ya, nanti kalau kelihatan insya Allah bisa dibacakan. Tapi kalau tidak kelihatan ya bisa disampaikan di grup ya, di grup insya Allah. Nah, jadi kalau ada waktu ya misalnya eh, masih ada beberapa menit ya insya Allah dijawab. Tapi kalau habis waktunya sudah sudah habis, kita akan dijawab di kesempatan yang lain insya Allah. Nah, ya, jadi bisa ditulis tentang makna yang belum paham ya, atau arti dari maksud ya dari tafsir yang tadi dijelaskan. Baik, ya mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran di sore hari ini, ikhwah dan akhwat sekalian. Ya, kemudian kita sama-sama ya tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.